ingin mendapatkan makom kedudukan di hadapan Allah dengan makom yang mahmuda, makom yang terpuji, itu dengan rajin bangun malam ya sebelum subuh untuk melaksanakan sholat tahajud. Waktu yang bagus untuk kesehatan ya. Bangun di waktu sepertiga akhir malam atau sebelum subuh datang itu adalah sesuatu yang menyehatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qailar rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala man qala khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Baik para sahabat sekalian di media dakwah UMSI TV, di kesempatan ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang adab bangun dari tidur. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, tentunya ada doa-doa yang dibaca setelah kita bangun tidur. Kemudian apa yang kita lakukan? Ya, ini ada adab. Adab ini sebuah, ya, sebutlah aturan main yang ditetapkan agar apa yang dilakukannya ketika mengikuti aturan itu menjadi sesuatu yang punya makna atau berkualitas. Di antaranya adab bangun tidur. Ya. Apabila kita bangun tidur dan tentunya ingin menghasilkan sebuah keutamaan besar, ya tentu kita usahakan bangun tidur itu ya berarti harus sebelum datang fajar. Artinya sebelum datang waktu sholat subuh bahkan. Ya, bangun tidur, kemudian dia ke kamar mandi, ya, segera bersiap untuk melaksanakan ibadah sholat malam itu. Jadi dikerjakannya sholat malam. Ya, sholat malam adalah amalan yang sangat utama. Sholat tahajud itu adalah satu amalan yang apabila kita mengerjakannya, maka makom derajat kedudukan kita di hadapan Allah akan bertambah, ya. Itu adalah hikmah dari tahajud. Ingin mendapatkan makom kedudukan di hadapan Allah dengan makom yang mahmuda, makom yang terpuji, itu dengan rajin bangun malam ya sebelum subuh untuk melaksanakan sholat tahajud, sholat malam itu. Ya, walaupun sempatnya hanya 3 rakaat dengan witirnya kah, ya 5 rakaat dengan witir, atau 11 rakaat dengan witir sebagaimana Rasulullah SAW kerjakan. Jadi itu adabnya, bangun terlebih dahulu sebelum fajar. Kalau ingin mendapatkan sesuatu yang punya makna, sesuatu yang kualitas dari mulai bangun tidur kita. Ya. Jadi sebelum terbit fajar. Apabila seorang sudah bangun kemudian sholat malam, atau ada orang bangunnya sebelum tidak sempat untuk sholat malam, itu pun masih bagus karena dia mengerjakan sholat subuh di awal waktunya. Ketika fajar shadiq sudah muncul, tandai datang waktu subuh, kemudian dia bangun mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Artinya sebelum datang terbitnya sang surya, ya, terbitnya matahari, maka masih disebut sholat di awal waktu, sholat di tepat waktu.
tidak matahari sudah terang gitu ya. Jadi itu pun masih punya kualitas kalau sholat subuhnya di awal waktu. Ya, nggak sempat tahajud tapi masih sholat subuhnya tepat waktu, tidak kesiangan. Ya. Kemudian dia sholat. Nah, adabnya sholat subuh agak panjang tentu bacaannya. Kenapa sholat subuh ini dianjurkan untuk agak panjang bacaannya? Karena memang sholat subuh itu disebut dengan Quran al-Fajr. Quran yang dibaca di waktu fajar. Quran yang dibaca di waktu subuh. Ini adalah disaksikan oleh para malaikat. Inna Quran al-Fajri kana masyhuda. Ya, dengan bacaan kita dalam sholat subuh itu, bacaan yang surah-surahnya kita pilih yang agak panjang, ya. Jangan kita sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib membaca surat yang pendek-pendek. Ya, subuh pun kita baca bacaan yang sama. Sepertinya kurang tepat karena memang sholat subuh itu dianjurkan untuk lebih panjang bacaannya. Itu makna Quran al-Fajr disaksikan para malaikat. Ya. Jadi malaikat malam yang turun membawa rahmat, sebelum pulang dia menyaksikan orang-orang yang membaca Al-Quran. Apalagi Al-Quran itu dibacakan ketika sholat. Ya, dalam keadaan sholat. Nah, ini salah satu adabnya. Jadi bangunnya kalau bisa pertama sebelum datang fajar, yang kedua setelah, kalaupun ya tidak sempat, minimal pas sebelum waktu subuh kehabisan. Dan ini juga adalah waktu yang sebutlah memiliki waktu hikmah yang bagus untuk kesehatan, ya. Bangun di waktu sepertiga akhir malam atau sebelum subuh datang itu adalah sesuatu yang menyehatkan. Dengan catatan tentunya kalau istirahatnya atau tidurnya itu sudah merasa cukup. Ya. Sangat baik untuk kesehatan lahir dan batin terutama. Ya, tidak hanya sehat fisiknya, namun batinnya juga akan memiliki kalau kita sering bahasakan akan kekuatan imunnya akan muncul. Nah, jadi ada iman, ada imun. Imunnya akan muncul. Ya, begitu pula seperti yang disampaikan oleh para ahli-ahli kesehatan. Jadi kalau kita baca memang buku-buku atau kita dengarkan pendapat ahli kesehatan, di antara yang menyehatkan itu rutin untuk bangun ketika subuh. Ya. Ada sebuah riwayat ya dalam hadis Bukhari, Nabi bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati ramiyah ahadikum idza huwa nama salasa ukudin yadribu ala kulli uqdatin makanak alaika. Hadisnya cukup panjang ya. Jadi ada dalam hadis Bukhari bahwa setan itu mengikat di belakang kepala salah seorang dari kita atau kita sebut ya, di waktu tidur dengan 3 ikatan. Jadi ketika orang tidur itu maka setan akan membuat ikatan sebanyak 3 ikatan. Kemudian ia memukul pada setiap ikatan seraya berkata, tetaplah di tempatmu, malam masih panjang, maka tidurlah. Nah. Jadi setan membuat 3 ikatan di belakang kepala kita, ya, ketika kita tidur. Kemudian dia memukul pada setiap ikatan sambil berkata, tetaplah di tempatmu, malam masih panjang, tidurlah. Ini perkataan setan.
Tapi ketika dia terbangun dari tidurnya sambil menyebut nama Allah, maka terlepaslah satu ikatan. Dan jika ia sholat, terlepaslah dua ikatan dan seluruh ikatan. Jadi kalau bangunnya saja menyebut nama Allah atau berdoa dari bangun tidur, kemudian dia sholat, maka seluruh ikatannya itu terlepas. Jadi itulah hikmahnya bahwa orang itu bangun ya ketika sebelum habis waktu sholat, maka ikatan-ikatan yang dibuat oleh setan itu kemudian terlepas. Nah, sehingga dengan terlepasnya ikatan di atas kepalanya itu, ya maka dia menjadi sesuatu yang baik, berbeda dengan yang masih ada ikatan, sehingga bangunnya kesiangan, ya kepalanya pusing dan seterusnya, karena memang diikat oleh setan. Apa bacaan ketika kita bangun itu? Ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, itu dianjurkan. Ya. Dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari bahwa doa itu diajarkan oleh Rasulullah dalam seperti tertulis dalam hadis. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami dan kepadanya kami dibangkitkan. Ya, jadi kita mengucapkan alhamdulillah itu memuji Allah dalam rangka kita bersyukur bahwa kita sudah dibangunkan dari tidur kita. Yang tidur itu makna lainnya adalah tidak lain kematian. Ya, jadi dalam sebuah ayat memang demikian Allah katakan, manusia tertidur itu seperti orang mati. Ketika dia bangun, maka berdoalah ucapannya, alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah dimatikan, ya. Setelah mati kemudian dihidupkan. Ya, dan kami bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalam hadis Imam Bukhari dijelaskan demikian. Nah, mudah-mudahan kita hafal semua ya, doa setelah bangun tidur. Bahkan dalam sebuah hadis lain juga asbahna, ada doanya. Wa asbahal mulku lillahi wal 'azamatu was sultanu lillahi wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Ya, ketika memasuki waktu pagi, ya, ketika memasuki waktu pagi itu artinya dan kerajaan itu hanya milik Allah, keagungan dan kekuasaan itu milik Allah, keperkasaan dan kekuasaan itu milik Allah, keperkasaan dan kekuasaan itu hanya milik Allah sekalian alam. Jadi membaca doa-doa sebagai sebuah pujian ini juga dianjurkan membaca doa ini ya. Ada semuanya dalam riwayat. Ada juga dalam riwayat Imam Ahmad misalnya, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka an tab'asana fi hadzal yaum ila kulli khairin wa na'udzubika an tajtariha fihi su'an. Ya, ila akhiril hadis. Panjang sekali doanya, lumayan ini. Ini juga ada dalam riwayatnya. Ya. Jadi banyak sekali doa-doa yang diriwayatkan oleh Rasulullah melalui beberapa ulama-ulama hadis, dari Imam Bukhari, dari Imam Ahmad. Kemudian di sini juga ada dari hadis lain ya, dari Abu Hurairah ya. Idza staqaidha ahadukum falyakul alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afini fi jasadi wa adzina li bidzikri. Ini maknanya cukup bagus. Jadi salah satu doanya itu juga ya. Apabila seorang dari kamu bangun hendaknya mengucapkan segala puji bagi Allah
yang mengembalikan ruhku, gitu. Kata Allah, segala puji bagi Allah mengembalikan ruhku kepadaku dan menyehatkanku, ya, dalam tubuhku serta mengizinkan aku menyebut namanya. Ini juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Para sahabat sekalian, maka adab kita bangun tidur, ya seperti tadi, kalau bisa berarti sebelum datangnya waktu subuh. Sholat tahajud dulu, sholat malam, atau yang kedua minimal, ya minimal ketika waktu subuh mulai. Udah bangun, kemudian dia mengerjakan sholat sebelum habis waktunya. Nah, setelah itu doa-doa juga diajarkan ketika dia bangun tidur. Dengan doa-doa itu maka apa yang diikat oleh setan dalam diri kita, di kepala kita itu, maka akan terurailah, ya, akan terurai sehingga kita menjadi manusia yang sehat lahir dan batin. Mudah-mudahan inilah adab ini bisa kita jalankan, ya, adab bagaimana kita bangun tidur. Demikian ayahanda bunda sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.